Hai kalian para Virgo dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya, semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan karena ada berapa ya yang request untuk bacaan bulan Agustus, kok Agustus, Januari. So, ini saya bacakan khusus untuk Januari. Kan masih ada terusannya, kemarin baru sampai Juni ya untuk bacaan 2025. Tapi sekarang Januari dulu deh ya, karena kayak ada yang penasaran gitu. Penisirin ya. Penasaran ya kenapa ditanyain gitu, diminta untuk dibacakan. Setelah mereview video saya yang untuk 2025 di Januari itu memang ada Five of Wands, jadi sedikit chaos gitu ya. Kemudian tambahannya ada yang move, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, atau memang benar-benar berpindah, misalnya pekerjaan, pindah hati dan lain sebagainya, gara-gara ada chaos tersebut gitu. Ada juga yang bilang udah mulai mbak, udah mulai walaupun belum Januari. Ya udah, whatever. Saya bacain aja untuk Januari khusus untuk si Virgo. Ya, Virgo, sama-sama kita Virgo. Chaosnya apa sih? Apa bisa teruraikan? Atau apa ada lagi seperti itu ya? Atau ya gimana, kita lihat aja deh. The Lovers, kartunya Gemini. So, untuk kalian Virgo yang dealing dengan Gemini, mungkin ini ada sedikit relasi, walaupun tidak harus ya, tidak harus di bulan Januari ya. Ya bisa aja misalnya chaosnya karena si Gemini gitu. Tapi bisa juga yang lainnya kok, jangan khawatir. Oh, Nine of Pentacles-nya terbalik. Kemarin ada yang nanya, Mbak, memangnya kalau kartu terbalik tuh selalu jelek? Enggak ya sayang, enggak. Tergantung kartunya. Ada beberapa kartu yang kalau terbalik malah justru bagus gitu. Oke, Three of Pentacles-nya juga terbalik. The Empress-nya ini di bacaan kemarin ada juga The Empress-nya, sekarang ada juga di pertengahan. Oke, di tengah, kartu di tengah. Kartu yang penting justru bagus. The Hierophant-nya juga tidak terbalik. Satu lagi, Page of Wands. Kok saya nggak ngelihat chaosnya di situ? Eight of Pentacles-nya yang terbalik. Memang beberapa kartu terbalik ya, my dear Virgo. So di awal bulan yang kemarin dibilang ada chaos, tapi di sini terlihat ada the Lovers. Jadi sebenarnya walaupun misalnya ada chaos terjadi di awal bulan Januari, tetap aja ada opsi atau pilihan untuk kalian mau ngikutin keriuhan drama, kekeosan drama itu, atau kalian punya pilihan sendiri yang jauh lebih baik. Dan pilihannya kalau memang sesuai dengan semesta, sesuai dengan apa yang menjadi jalan hidup kalian, itu justru sebaik itu gitu, lebih baik dibandingin mungkin kalian ngikutin drama yang dibuat oleh orang lain. Oke, kartu yang terlihat di sini ada kartu Virgo, ini kartu Gemini, terus that's it ya. Cuma ada di paparan kartu yang ini cuma ada dua zodiak itu, tapi nanti kita lihat lagi mungkin ada yang lain. Tapi intinya walaupun misalnya terjadi sesuatu hal di bulan Januari dan itu berhubungan dengan relasi kalian dengan orang lain, baik itu percintaan maupun karir, keuangan, dan bisnis, ada pilihan untuk kalian ya. Di awal bulan ada pilihan untuk kalian untuk mengikuti dramanya, atau kalian memutuskan untuk ya pilihan yang lain. Ada banyak ya, ada banyak yang bisa dipilih. Ya kan, kita misalnya ada sesuatu hal yang tidak enak dengan orang lain, itu masih bisa dibicarakan, masih bisa punya opsi untuk berdamai, win-win solution gitu ya. Oke, ada Eight of Swords. Memang terlihat di sini salah satu pihak itu
merasa terzolimi, tersakiti, bla bla bla. Tapi sekali lagi tetap ada opsi, ada option dari si Virgonya untuk menanggapi itu dengan drama juga ya, atau menanggapi itu dengan lebih legowo gitu. Beberapa yang saya ikuti dan saya lihat di sosial media gitu ya, yang seperti orang-orang yang menyebarkan misalnya kebajikan dan kata-kata motivasi gitu ya, dibilang katanya siapa yang bisa menyembuhkan kita pada saat kita sakit, diri kita sendiri. Tapi itu juga berarti sebaliknya, siapa yang bisa menyakiti kita? Ya kita sendiri. So kalau kita berpikir luas, seluas samudra ya Virgo, dan tidak memikirkan orang lain yang misalnya menzolimi kita, ya itu the lovers tadi, pilihan atau opsi dimana kalian bisa memilih untuk berdamai dengan itu. Mau diomongin apapun, kalian nganggep udah itu tidak bisa menyakiti saya, nah tidak bisa, akhirnya konfliknya juga ya tidak meluas dan tidak membuat Virgonya juga jadi terluka ya. Itu ada 8 of sword tadi, jadi pilihannya Virgo. Kemudian 9 of wands-nya terbalik. Beberapa hal menyangkut karir, keuangan, dan bisnis di bulan Januari memang agak terjungkir balik ya. Agak terjungkir baliknya karena ya mungkin ada konflik juga, jadi agak sedikit mempengaruhi hal tersebut ya. Bahkan tidak ada sesuatu hal yang baru, masih gitu-gitu aja ya. Ini the Fool-nya juga terbalik. Jadi memang agak susah untuk Virgo, apalagi yang overthinking ya. Jadi terus menerus mikirin, saya maunya sesuatu yang baru nih, tahun baru kok gini lagi. Sabar, tahun barunya baru dimulai, sabar ya. 3 of Pentacles-nya juga terbalik. Beberapa hal yang menurut kalian berharga, valuable, kemudian memang kalian eman-eman gitu, kalian ingin sekali itu tetap ada dan tetap menjadi milik kalian misalnya gitu, ternyata itu juga mungkin tidak ada seperti yang kalian inginkan dalam hal karir, keuangan, dan bisnis terutama. Dan oh ya, ada six of cups, tapi yang ini terbalik. Tapi ya hal tersebut tidak apa ya, maksudnya tidak bisa dibanding-bandingkan sih. Sorry Virgo, tidak bisa dibanding-bandingkan sih dengan keadaan orang lain. Jadi gini, di bulan Januari mungkin terasa berat untuk beberapa Virgo. Saya yakin tidak semua, ada juga yang bisa mengatasinya. Apalagi kalau misalnya udah ngelihat sebuah bacaan dan kemudian termotivasi untuk tidak terbawa suasana gitu ya. Tapi dibandingin dengan yang lain, atau misalnya orang yang mempunyai urusan dengan kalian, mempunyai relasi dengan kalian, dia juga tidak lebih baik gitu. Jadi sama-sama sih sebenarnya ya Virgo. Virgo ada yang ngomong suaranya Mbak Lucy kadang-kadang berubah. Ya iyalah, saya kan manusia, maksudnya kadang seret, kadang ada lagi batu. Ya kadang-kadang emang suaranya berubah gitu ya. Oke. Di pertengahan bulan Januari ada The Empress. Posisi kalian lumayan jejak, bagus, bisa memimpin apa yang harus memang kalian pimpin, terutama hidup kalian. Ketika kalian sudah mulai memikirkan bahwa nggak penting memikirkan hal-hal kecil, mendingan fokus dengan hal-hal besar, di pertengahan bulan mulai ada tuh sedikit banyak progres gitu ya, progres dari apa yang sedang kalian alami dan hadapi Virgo. Nah, masih ada kartu yang nyakitin ini ya, 3 of Swords. So Virgo, saya mengerti beberapa Virgo terlibat di masalah ini dari kemarin-kemarin dan masih nyangkut di bulan Januari. Third party situation, karena ada yang ngaku tuh di kolom komentar, iya saya terlibat cinta segitiga dan saya capek. Ya kalau capek berhenti non.
Ngapain mengharapkan orang yang bukan buat kalian gitu. Kalau saya prinsipnya, you wanna stay, stay. Kamu mau tinggal, tinggal. You wanna live, live. Gak apa-apa. Tapi live-nya baik-baik gitu. Jangan datang baik-baik, pulangnya begitu. Nggak bisa ya kan. But it's fine. I mean like kalau orang tersebut tinggal ya, menetap di kehidupan kita, nggak harus percintaan terus ya, dalam hal lain juga ya, memang dia diberikan semesta untuk kita. Tapi kalau orang itu tercabut dari hidupnya Virgo, so berarti orang itu bukan buat Virgo gitu. Pernah singgah, kita pernah baik, kita pernah happy, kan pernah. Kan hidup berganti-ganti ya kan Virgo. But Virgo, ketika kalian berada di posisi the Empress, apapun yang menyakiti kalian sebenarnya doesn't matter. Udah nggak Virgo pikirin lagi, harusnya sih seperti itu. Tapi untuk yang galau-galau dan masih belum bisa menerima keadaan, ya coba change your mind. Buka pikiran kalian dan fokus pada diri kalian, pada kebahagiaan kalian, bukan pada apa yang kalian tidak bisa dapatkan, tidak bisa usahakan, tidak bisa kalian keep, tidak bisa kalian pegang terus. Ya udah, kalau emang nggak bisa, lepasin aja. Menurut saya sih gitu. Ini nggak berhubungan dengan pasangan atau cinta doang ya. Apapun, misalnya keuangan, bisnis, karir, apapun gitu. Kalau boleh cerita, saya pernah punya bisnis bersama 4 orang teman saya, dan salah satunya itu akhirnya membuang saya dan menguasai bisnis itu bersama pasangannya. Pertama-tama saya sakit hati, tapi setelah itu saya mikir emang itu bukan buat saya ya, udahlah biarin lah, biar aja, mungkin dia mau bahagia dan kaya sendiri, it's okay. Yang penting saya masih punya pekerjaan, karir, nah itu aja yang difokusin gitu sih. Oke? So, lanjut, ada The Hierophant. Ini semesta lagi ngingetin Virgo di bulan Januari nih, bahwa apa yang memang untuk Virgo akan selalu untuk Virgo. Jadi apa yang terjadi di bulan Januari itu banyak hal yang memang mungkin akan dihadapi Virgo dengan agak susah ya. Saya berseteru dengan orang di kantor, di percintaan dan lain sebagainya, mempunyai clash lah gitu ya. Ada sedikit pertikaian begitu ya. Tapi selalunya semesta tuh kasih tahu bahwa apa yang Virgo dapatkan itu ya sesuai karmanya gitu. Kadang-kadang kalau saya sedang sedih gitu, kalau saya, karena kita kan Virgo ya, saya Virgo, kita sama-sama Virgo, dan kita overthinking ya. Kalau misalnya saya sedang sedih akan sesuatu hal, saya cuma berpikir ya udahlah, mungkin ini karma yang harus dijalankan, ini karma yang harus dibayar, seperti itu. Walaupun ngeluh juga sih, kayak apaan sih umur udah segini masih ada kayak gini gitu kan. Pengennya kan hidup tenang, tapi ternyata umur berapapun hidup tetap kayak begitu ya. Oke, so nah, the High Priestess-nya terbalik, sedangkan the Hierophant-nya tidak terbalik. Ini sebenarnya kan mereka sama ya, sama-sama tentang semesta, sama-sama tentang spiritual. Jadi memang setelah pertengahan Januari itu akan ada keadaan yang bertentangan ya, antara apa yang kalian inginkan terjadi di dalam kehidupan dengan apa yang diberikan semesta kepada kalian. Pertentangan itu ada, dan kalau kalian bilang oh ini gara-gara orang lain, enggak, itu emang udah siklusnya begitu, dan itu harus tetap dihadapi oleh si Virgo. Jadi nggak bisa lari dari hal tersebut. Oke, mendekati akhir bulan Januari, ada Page of Wands. Ada kabar yang datang, ada orang yang datang dari masa lalu kalian. Tidak melulu soal mantan. Ingat ya, tidak melulu soal mantan. Tapi apakah bisa? Bisa. Kalau memang orang dari masa lalu itu datang dan berkabar, ya liatin aja dia mau kabarnya seperti apa gitu kan. Kalau kalian memang masih menginginkan
orang tersebut ada di hidup kalian ya boleh ditanggepin, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi sekali lagi ini bukan melulu soal mantan. Ada Wheel of Fortune, bahkan hal tersebut bisa membawa keberuntungan kepada kalian. So mungkin saja ini bukan soal si mantan ya, walaupun bisa juga si mantan ya. Jadi bisa aja orang lama tersebut justru memberikan kabar baik kepada kalian, atau kesempatan atau opportunity apapun itu yang bisa nantinya kalian olah dan menjadi baik untuk hidup kalian gitu ya. So itu mendekati akhir bulan Januari. Nah di akhir Januari banyak hal ternyata ketika kalian melakukannya sesuai dengan porsi kalian, sesuai dengan apa yang memang harus kalian lakukan, tidak berjalan secara baik. Karena kayak udah usaha semua nih Mbak, udah ngelakuin apa aja yang harus dilakuin, tapi hasilnya tidak sesuai. Nah seperti itu ya Virgo. Tapi nggak apa-apa, bukan berarti kalian ya udah kalau gitu diam aja nggak usah usaha. Nggak gitu juga Virgo, karena tetap ini ada Seven of Wands. Tetap aja si Virgonya harus mengantisipasi hal-hal yang akan datang berikutnya di bulan berikutnya. Karena ini baru Januari ya. Dimulai dengan sedikit pertikaian, di tengah bulan mulai bisa settle down, dan kemudian di akhir bulan harus bisa mengantisipasi, dan memang harus mengantisipasi untuk hal-hal selanjutnya yang datang. Pengen tahu hal apa sih? Saya ambil satu lagi ya, ini hubungannya dengan apa nih yang akan datang di bulan berikutnya. Oh, keluarga. Oke, ada Ten of Pentacles. Berhubungan dengan keluarga, kumpulan kalian, orang banyak yang ada di sekitar kalian. Nah itu yang perlu diantisipasi di next year, next month-nya, yaitu bulan Februari gitu ya. Oke, dari kartu ini apa loh ini namanya, Oceanic Tarot. Iya bener, masih ada third party situation, luka, duka, sedih, merasa dizolimi. Ini masih ada, memang ada di bulan Januari. Udah dibacain dari kapan-kapan tahu tuh ya Virgo ya. Ya di Januari udah adepin aja, nanti juga selesai kok. Tuh, tapi ada Two of Cup, ada partnership. Kalau memang kalian mempunyai konflik dengan satu pihak, tapi di lain pihak kalian punya, oh my god, sorry, aduh, sorry ya si Pau biasa. Maaf ya, si Pau ya sampai saya lempar. Pau no, semua saya lempar tuh ke dia. Aduh bandel banget itu si Pau-nya pakai W ya, bukan O, bukan U. Pau tuh ini loh, Pau cakar. Pau namanya. Oke. Sorry Virgo, sorry banget. Ada apa lagi? Destiny, the Wheel of Fortune tadi juga udah datang. Jadi 2 kali datangnya. Jadi ini penegasan banget nih buat si Virgo bahwa memang Januari itu terjadi chaos karena emang sedang waktunya Virgo menghadapi itu gitu. Ada pertentangan, ada third party situation, ada sakit hati, terzolimi, bla bla bla. Itu karena memang ya adanya sebuah keinginan dari Virgo sebagai manusia yang collide ya dengan destiny, dengan takdir gitu loh. Ini takdirnya begini nih, maunya begini nih. Nah ini nggak cocok gitu kan, nggak beramah tamah nih keduanya gitu. Jadi ya apa yang bisa kita lakukan? 2 kali Wheel of Fortune-nya muncul, terus si Hierophant dan the High Priestess-nya juga saling bertentangan gitu kan, karena memang keadaannya mempertentangkan itu gitu. Jadi kayak
ya memang lagi kayak gitu. Kalau orang bilang memang lagi saatnya kayak gitu, wayahe kayak gitu. Karena memang ya ada hal-hal yang tidak bisa kita em, apa bilangnya, kita pengen gitu, tapi kita tidak bisa membuat itu terjadi seperti apa yang kita mau selalu gitu ya. Ya kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Ya apa yang bisa semampu kita aja, apa yang kita bisa mampu lakukan ya itu gitu. Kalau enggak ya udah leave it, mau diapain, mau dipegangin terus sampai nggak bisa, begitulah ya. Oke, so Virgo kayak gitu di bulan Januari. Coba ditanyain satu hal tentang percintaan, satu hal tentang karir, keuangan, dan bisnis. Oke, yang pertama percintaan, jawabannya yes, temperance, asal ada keseimbangan, percintaannya juga bisa seimbang. Karir, keuangan, dan bisnis juga yes, ada Three of Pentacles, asal juga bisa bekerja sama dengan sekeliling kalian, sekeos apapun keadaannya ya. Oke, sebagai penutup dari Angels Guide to Oracle Card di bulan Januari untuk Virgo adalah clear, cancel, and release. Ada beberapa hal yang mesti di-clearkan ya. Ada beberapa hal yang mesti di-cancel dan ada beberapa hal yang harus dilepaskan. Udah nyambung banget tuh ya. Ya sama yang tadi tuh. Udah nyambung banget. Antara pengharapan dan kenyataan memang kadang-kadang tidak bisa seimbang. Jadinya kita sebagai manusia ada yang harus mengclearkan semuanya, mengcancel, tidak usah datang kehidupan kita. Dan ada juga hal yang harus dilepaskan, legowo gitu loh. Oke, so my dear Virgo, sekian bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari bacaan bulan Januari. Jadi nggak penisirin ya, nggak penasaran lagi yang kemarin nulis pengen bulan Januari gitu. Oke, nextnya akan ada sambungan dari video kemarin yang Januari sampai Juni, sambungannya berarti Juli sampai Desember 2025. Oke, untuk yang merayakan Natal saya ucapkan Merry Christmas. Untuk kalian yang tidak merayakan dan sedang menunggu New Year, so Happy New Year. Oke, terima kasih untuk kalian semua selama 2024 ini sudah mendukung channel ini luar biasa. Walaupun sayanya mut-mutan, kadang iya, kadang enggak bikin video gitu ya. Mohon maaf atas semua kesalahan, kita mulai sesuatu yang baru di tahun baru. Baik. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye-bye.